Ternyata kalau kerja di rumah itu katanya enak, tapi ternyata enggak loh. Masa ya, sih? Iya, jadi malah lebih capek. Kenapa? Oh, ya? Karena ngurusin anak juga. Dan kerjaan kejar-kejar juga kan. Gue harus nyelesain kerjaan gitu kan. Belum ngurusin yang lain-lain. Misalnya ada yang bocor, ada apa gitu kan. Membersihin rumah juga gitu. Jadi makin berat ternyata ya kalau di rumah itu ya. Aduh, pegel-pegel badan ya Allah. Ini sekarang berasa pegel-pegel nih. Pala pusing, pegel juga. Yang gak ada duit itu pala pusing sih sebenarnya. Pegel hati juga Pegel ya. hati juga, Karena kadang-kadang dompet kosong ya. Bener ya, dia omelin istri ya kan. Waduh, iya nih, dan banyak juga masyarakat yang mungkin kalau misalnya pegel-pegel tuh dikaitkan lagi dengan COVID. Apakah misalnya pegel-pegel itu ada hubungannya dengan COVID? Itu malah masyarakat semakin pusing dan juga harus diluruskan. Nah, kita juga pastinya ada gerakan-gerakan khusus nih untuk mengatasi pegel-pegel. Nah, sebelumnya kita udah kehadiran Dr. Ibrahim Agung nih, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah sehat. Ketemu lagi. Ini kalau ketemu sama dokter Ibrahim ini pasti selalu ada solusinya. Mudah-mudahan ada solusinya ya. Ya, ini dok. Aduh, aku ini kan fakta atau mitos nih dok. Iya. Tubuh itu terasa pegal-pegal. Itu karena terlalu lama work from home-nya gitu dok. Oke, itu fakta. Fakta dok? Betul. Oh, kok bisa begitu dok? Jadi memang beberapa bulan belakangan mungkin kita kalau ke rumah sakit atau berhubungan dengan dokter mungkin takut ya. Tapi sekarang ini karena tidak terasa 3 bulan sudah di rumah, bahkan 3 bulan lebih di rumah, itu malah gejala-gejala masalah otot, tulang, dan sendi semakin dirasakan. Nah, itu yang membuat ternyata orang merasa semakin terganggu. Yang dikiranya betul tadi, kalau di rumah itu lebih santai, ternyata malah semakin pegal-pegal. Nanti saya coba contohkan kenapa sih bisa bikin begitu ya. Nih, misalnya nih, ini kan kursi ya. Boleh Kak Bekti coba duduk di sini. Nah, biasanya ini Kak Bekti pasti gimana nih biasanya kalau di rumah nih Kak Bekti? Kalau di rumah emang pakai sofa nih kalau pakai sofa kan? Nah, terus laptop, hampir semua juga gitu. Kalau kerja biasanya orang kita juga pasti aja gitu kan. Makin seru makin nunduk ya. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian pegang laptop dan lain sebagainya. Dan ini bukan cuma 5 menit, 10 menit loh. Biasanya berjam-jam. Banyak orang yang mengeluhkan di rumah itu kerjanya makin banyak, non-stop. Bahkan nggak ada jam kerjanya. Jadi kita lihat posisinya dengan posisi yang tidak tepat dilakukan dalam waktu yang berjam-jam. Otomatis otot itu akan kaku. Juga dengan Sheila. Gerakannya pengen tahu nih dok seperti apa supaya kaku yang kaku-kaku itu jadi lentur-lentur gitu. Nah, ini pemirsa juga pada pengen tahu kan pastinya ya, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Hidup Sehat. Nah, itu dia, berarti memang harus ada peregangan-peregangan yang kita wajib ketahui nih. Kalau misalnya aku perhatiin Kak Bekti biasanya kalau misalnya mainan gadget itu emang makin lama makin turun. Posisinya ya. Ke kanan, ke kiri, tiduran gitu. Gimana nggak tiduran, santai-santai. Oke. Nggak pegel itu ya dok ya, dok. Pasti pegel. Oke, sebelum saya jelasin gerakan, mungkin saya akan tunjukin dulu gimana sih postur yang benar. Karena biasanya orang posturnya tuh nggak benar. Ada yang terlalu bungkuk, ada yang terlalu dongak. Begitu juga ketika berdiri dan duduk. Sekarang coba berdiri dulu ya. Misalnya Kak Bekti sih saya contohkan. Kalau kita berdiri, idealnya kita berdiri tegak, harusnya nih nempel ke tembok. Nempel ke tembok dengan bahu menempel, kemudian bokong menempel, kepala menempel, dan tumitnya kira-kira 5-10 cm di depan temboknya. Kalau kira-kira tidak menempel, berarti posturnya nggak bagus. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat juga kesegarisan antara telinga dengan pundak dan dengan pahanya. Kadang-kadang orang pundaknya terlalu maju ke depan sehingga telinga lebih ke belakang. Itu pasti akan membuat otot-otot akan kaku, terutama otot-otot di daerah punggungnya. Nah, yang juga penting adalah kalau postur ketika duduk. Nih coba Kak Bekti di sini. Biasanya orang kan kerja duduk di sofa ya, apalagi kemarin work from home. Idealnya harusnya duduk di kursi yang memang sesuai untuk bekerja. Karena ini kalau kita mau kerja 6 jam, 7 jam sehari akan tepat. Yang pertama harus dilihat adalah posturnya dulu. Kalau kita taruh komputer misalnya di depan, idealnya ini sejajar dengan lapang pandang kita. Jadi nggak boleh terlalu di bawah atau terlalu di atas. Kalau terlalu di atas kita dongak, di bawah kita akan nunduk terus. Yang kedua adalah tangan. Tangan kita biasanya terlalu ke bawah ya. Harusnya sedikit lebih ke atas sehingga tidak terlalu membebankan bahu dan juga sikunya. Yang ketiga, pinggangnya. Kadang-kadang orang kerja begini, bungkuk ke depan. Nah, ini yang nggak bagus. Ini yang paling sering bikin sakit. Harusnya tetap tegak. Kerja tetap tegak. Di awal rasanya kaku, tidak enak. Tapi biasanya sebenarnya tuh kayak gini ya dok ya. Nah, itu ngeliatin layar ya. Gitu, nggak pulang-pulang gitu juga.
Nah, kemudian ini juga yang penting adalah ketinggian kursi. Kadang-kadang orang senangnya kependekan atau terlalu tinggi. Sebenarnya harusnya dia ngebentuk kira-kira sudut 90 derajat kalau dari samping. Ini kalau kita lihat mulai dari badan ke paha 90. Kancingnya agak kebuka ya, Dok? Itu gangguannya bukan di kursi kayaknya ya. Kemudian ini juga lutut kira-kira 90 derajat ke bawah. Ini kira-kira kursi yang tingginya pas buat Kak Bekti. Ini pas ini ya, Dok? Ini pas, ini pas. Jadi kalau kerja, lehernya nggak apa-apa ya, Dok, ya? lehernya sedikit lebih ke belakang, bahunya maaf. Nah, atau ini majuan sedikit. Nah, oke. Kalau kira-kira kayak gini, kemudian bekerja akan lebih kuat untuk kerja dalam waktu lama tanpa menimbulkan kaku dan pegal-pegal pada leher. Oke, ini mungkin perlu diketahui juga nih, Dok. Ini berapa lama nih untuk posisi seperti ini, dan kalau misalnya udah pegel tuh gimana? Nah, idealnya sebenarnya setiap 1 atau 2 jam kita berdiri sedikit, kemudian melakukan stretching, peregangan. Jadi kalau misalnya kita pegal ya kita berdiri dulu. Nanti yang stretching saya tunjukin pada saat duduk ya. Cuman maksudnya 1 jam, 2 jam berdiri dulu, jangan stretching aja. Ya, kalau udah lemes, kerak-kerak pada saat stretching nggak apa-apa. Yang penting jangan gitu paksakan semuanya dikerak-keretakin, nggak usah. Tapi kita stretching, kemudian kita bisa duduk dan saya akan tunjukkan stretchingnya. Nah, yang paling bikin pegel biasanya adalah di daerah biasanya ada di daerah leher dan kemudian pundak di atas. Nah, stretchingnya kita banyak lakukan gerakan untuk di leher. Coba Kak Bekti sekarang boleh nunduk ke depan, tangannya boleh taruh di belakang kepala. Oke, dorong ke bawah. Maaf nih, lihat. Oke, bagus. Dorong ke bawah dan dihitung sampai dengan 6 hitungan. Harus terasa namanya slightly discomfort. Dan ini untuk menghilangkan pegel-pegel pada leher ya, Dok, ya? Sampai ke pundak. Sampai ke pundak, betul. Karena ketika nunduk, kalau benar ada rasa tidak nyaman, itu berarti sudah betul gerakannya. Tapi kalau hanya tertarik sedikit, itu belum betul. Berarti harus semakin nunduk lagi ke bawah. Lagi ya. Ini yang pertama. Kedua, dongak ke atas. Nah, ini berapa kali nih, Dok, gerakannya? Ini kita bisa ulang 10 kali. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ke bawah 1, ke atas 1. Ini dorong dagunya ke atas. Coba, Kak. Pakai tangan boleh. Oke. Rasanya gimana, Kak Bekti? Sampai ada rasa tarikan. Enak. Iya, enak banget ini. Dihitung ya sampai 6, setelah 6 oke, istirahat dulu. Nah, itu gerakan pertama adalah nunduk dan dongak. Nunduk. Ya, betul. Sampai terasa tidak nyaman ya, ada sedikit tidak nyaman. Kemudian gerakan kedua adalah gitu ya. Betul. Terus abis itu dongak. Ya, dihitung sampai 6, diulang boleh 10 kali. Oke, boleh sampai 10 kali ya. Diulang 10 kali. Oke, berarti ini bisa untuk pemirsa yang bekerja di rumah ini ataupun di kantor, karena kan betul. memang sekarang udah kebiasaan baru, mungkin pemirsa juga jadinya kaget ya dari di rumah terus pindah ke kantor. Tentunya harus stretching seperti ini. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua kita nengok ke kanan. Nengok ke kanan. Oke, tangannya tahan di dagu sebelah ini. Oke, rasakan terus sampai ada tarikan kira-kira. Ada senyuman sedikit boleh. Sakit gak tuh, Kak Bekti? Ada rasa tertarik di leher sampai dengan pundak kiri. Nyeri gak? Ini pada saat ditarik begini sih enak sih memang. Enak, betul. Nah, kalau sudah ada rasa tarikan, itu kita hitung sampai 6. Jadi ngitungnya kalau sudah tertarik ya, jangan dari awal udah dihitung. Jadi tarik dulu, pastikan ada rasa tidak nyaman di sini, sedikit tidak nyaman, betul, baru kita hitung sampai 6. Dan sisi satunya, betul. Berikutnya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, lanjut. Kalau punggung itu punggung. Satu lagi, nah ini yang punduk juga, punggung juga, dan juga berhubungan dengan leher. Karena gimana pun otot di pundak itu nempelnya di kepala. Jadi sakit pundak itu sering bikin sakit kepala juga. Yang terakhir adalah patah ke kanan seperti ini. Patah ke kanan. Nah, ini kalau tarik terus akan terasa mulai dari leher sampai dengan ke pundak. Betul. Rasakan terus yang ada di leher. Di sini aku merasakan ada sedikit ngilu. Iya, ngilu tapi ngilu yang enak ya. Iya, ngilu yang enak. Itu yang kita bilang sensasi tidak nyaman, tapi sedikit. Berarti ngilunya yang tidak enak gitu ya. Tidak enak, tapi jangan terlalu dipaksa juga ya, Dok ya. Jangan over. Makanya kita bilang sedikit sensasi sedikit tidak nyaman saja. Kalau tarik terus nggak nyaman. Jadi ini aku merasakan bahwa memang sedikit tadi dibilang sama dokter betul. Jadi ini ada rasa yang agak sakit tapi sakit enak gitu. Sakit enak. Kalau dipijat kan, aduh sakit tapi sakit tetap enak gitu ya. Nah, sekarang sebelah sini. Sisi sini juga sama. Apalagi Kak Bekti dominan kanan apa kiri kalau kerja atau kalau nulis? Aku kanan. Kanan. Berarti kalau tarik ke kiri akan lebih enak lagi. Coba. Aku malah enak lebih enak ke situ. Mungkin tidurnya kali ya, Dok. Bisa juga posisi tidur membuat kekakuan
kekakuan. Betul. Nah, gitu. Aduh, ini kok gini doang aku merasa enakan loh, Dok. Betul. Berarti memang harus diterapin lebih sering lagi. Mungkin kekurangan olahraga juga bisa jadi ya, Dok ya. Oh, kurang olahraga juga, Dok. Kurang stretching itu juga. Kurang stretching dan kalau olahraga punggung, juga. Dok, punggung, Dok. Punggung? Pinggang apa punggung nih misalnya? Pinggang. Pinggang agak physical distancing. Oh iya. Kita ke pundak sini ya, pundak ya. Oke, sambil duduk aja. Oh, sambil duduk lagi. Oke, Dok. Ini kita bisa taruh tangan ke depan begini. Ya. Oke, terus tarik. Ini untuk punggung, ini ya, untuk punggung sebelah sini. Ini kan ada tulang, kemudian tulang yang nyambung ke tulang tengah sini. Ini kita targetnya sini. Sini juga daerah yang paling sering kaku. Tarik terus sama seperti tadi sampai ada rasa sedikit tidak nyaman. Ini sih enak, Dok. Enak ya? Enak sekali. Nggak ada nyamannya. Oke, kemudian sisi satunya. Satu lagi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Dan mungkin kalau pakaian juga diusahakan untuk lebih nyaman ya, Dok ya. Kalau misalnya terlalu ketat-ketat juga nggak maksimal nanti untuk gerakannya. Betul. Ya, benar, Dok. Apalagi, Dok? Itu yang paling penting. Lalu kaki, Dok, biasanya juga. Kaki, satu lagi ya, kaki ya. Karena biasanya kan kita duduk lama kerja. Kemudian di perjalanan juga misalnya udah mulai macet sekarang nih, pasti kaki mulai pegel. Saya akan tunjukkan satu untuk hamstring atau untuk paha yang belakang dan satu lagi untuk paha yang depan. Di kursi aja, Kak Bekti boleh. Oke. Sini berdiri di atas sini, berdiri di belakang kursi. Oke, di belakang sini. Nah, sambil pelan-pelan tarik kakinya, kaki yang kanan aja ya. Tarik ke atas begini. Oke, enggak, kaki yang kanan aja, kaki yang kanan aja. Kanan ini. Oke, betul. Kaki kanan dengan tangan kanan ya. Betul, tarik terus sampai terasa tarikan mulai dari paha sampai dengan ke lutut. Ya, betul. Terasa ketarik ya. Tariknya ya dari paha ya. Betul. Ini yang paling penting. Ini kalau pegel pada paha itu juga pegel pada mulai dari panggul sebenarnya. Panggul sampai dengan ke paha. Bisa juga. Ya, karena kalau kita berdiri lama, otot ini yang paling sering kaku. Nah, apalagi kalau ini ya pakai Wah, gitu benar banget. Itu yang penting tuh. Dan itu selain ini kalau misalnya biasanya saya pribadi suka naikin kaki, Dok. Boleh. Naikin kaki terus ditarik. Iya, ditarik. Itu boleh. Boleh juga ya. Itu untuk hamstringnya. Betul. Untuk Bisa seperti itu. Kalau betis, Dok? Betis. Aku kan suka nyetir tuh, Dok, ya kan pegel gitu kalau nyetir lama-lama, Dok. Kita mau di sini apa di situ? Terserah dokter deh. Di sini kali lebih pendek. Oke. Ya. Boleh sambil duduk biasa, betul. Saya sambil contohkan di sini ya. Luruskan kakinya, oke, luruskan, pastikan lurus sekali, karena kita bisa merasakan tarikan kalau otot itu lurus. Kalau sudah lurus, kita tinggal tarik ke atas, seperti ini, dan sebisa mungkin kita tarik ke atas gini. Oke, kerasa sekali tarikan di betisnya sampai ke sini, di belakang paha. Betul. Nah, ini kalau udah rasa tertarik, ditahan sampai 6, terus setelah 6 baru relaksasi kembali. Jangan lupa sisi satunya juga sama persis. Jadi kita tarik ke atas, terus harus lurus ya, Dok? Ya, sampai lurus, rasakan tarikan di paha itu dan di betis seperti betul ditarik. Ya, seperti tertarik begitu ya, Dok ya. Ini bagus banget nih pemirsa untuk Anda yang suka nyetir lama-lama. Iya, betul. Bagi nyetir kan kaki kita pasti nekuk begini kan. Betul. Itu pasti pegel. Atau yang high heels kayak Dr. Sheila kan pakai high heels pasti betisnya akan pegel sekali. Nah, Dok, ini kan kalau misalnya lagi pegel kayak gitu, Dok, itu bagus gak sih kalau misalnya apalagi punggung gitu, Dok, pinggang gitu, itu bagusan dikerok gitu atau dipijet gitu, Dok? Sebenarnya kan ototnya lagi kaku. Apapun caranya, yang penting kita bisa melemaskan ototnya. Pijit salah satunya, betul. Namun pijitnya juga harus relaksasi yang pelan saja. Kadang-kadang kalau pijit terlalu kencang, otot itu bukan semakin rileks, bahkan dia akan semakin kaku. Betul. Gitu. Jadi kalau otot itu dia punya aksi reaksi. Makin kita tekan, dia bukan rileks, dia semakin kaku. Makanya kalau lagi pegel sekali, jadi kalau pegel minta dipijitnya nggak usah terlalu kencang. Yang penting kita relaksasi, lebih enak. Ototnya yang tadi yang kaku lebih rileks, balik ke panjang normalnya. Keluhan nyeri juga nanti hilang. Nah, Dok, ini juga banyak yang nanya juga nih pemirsa bahwa kalau ngulet itu gimana? Karena takut juga mereka nih misalnya lagi duduk terus tiba-tiba ngulet terus nggak balik ngulet gitu, Dok. Kram, Dok, kakinya, Dok. Nah, tuh. Sebenarnya lihat ya, kalau misalnya relatif masih muda itu nggak apa-apa. Cuman ya nggak boleh over sekali. Karena kalau ngulet juga dia akan membuat tarikan-tarikan tertentu pada struktur yang harusnya nggak boleh ditarik. Misalnya kan ada namanya ligamen, ada namanya tendon, ditarik boleh, tapi kalau dia terlalu berlebihan, dia bisa juga overstretch. Kalau tendon di mana tuh, Dok? Nah, kalau tendon itu urat, kalau orang bilangnya. Jadi ujungnya otot,
yang nempel ke tulang itu namanya tendon. Misalnya Kak Bekti nih makan steak, yang merah itu kan steaknya atau ototnya, yang putih, yang alot itu, yang keras itu tendonnya. Ya, tuh enak tuh dok. Aduh, jadi pengen steak nih di sini. Dok, ada gerakan-gerakan lain dok yang mungkin punggung itu sering banget punggung tuh kayaknya ya enak banget kalau dipijat gitu, diinjek-injek gitu sama anak-anak aku tuh enak banget tuh dok. Tapi kalau mungkin bisa kita self healing gitu dok untuk diri sendiri gitu. Oke, kalau punggung sebenarnya kita bisa bantu dengan posisi duduk juga bisa. Sambil duduk boleh Kak Bekti. Oke, duduk, kita bisa tarik ke atas. Oke, ini sebenarnya udah posisinya yang bagus. Kita rasakan tarikan di otot di punggung kita. Iya, oh iya benar juga, iya betul. Udah mulai kerasa. Kalau kita mau lebih, biasanya saya turun ke bokong ya. Bawah gini, seperti duduk begini. Oke, bagus. Tarik ke atas juga. Nah, ini turun ke bisa bokong. gak tuh Kak Bekti? Bisa. Jadi kalau kita mau punggung yang bawah sini, kita tarik satu gini aja. Oke, tahan, hold biasa sampai 6. Tapi kalau dok, saya kadang-kadang pegelnya suka, bokongnya suka kaku atau suka pegel. Lagi kalau perempuan atau laki-laki kan suka naruh dompet di bokong tuh, duduk lama, nah itu suka sakit. Nah kita bisa seperti tadi gini, oke, kemudian tarik ke atas. Tarik ke atas. Oh, terasakan tarikan dari mulai pinggang sampai dengan ke bokong. Gimana rasanya Kak Bekti? Jadi pada saat ditarik begini, jadi semua tuh punggung ya sampai sini bahkan gitu dok. Itu terasa tarikannya dok. Yang ini kalau misalnya gerakan di yoga juga ada dok yang kayak gini, tapi kayak digendong gitu kakinya, itu bisa sampai kayak gitu juga ya dok ya. Cuman kalau yoga kan mungkin belum semua orang terbiasa. Kalau ini bisa dilakukan dan dalam posisi duduk lebih aman dibandingkan dalam posisi tiduran. Kalau tiduran biasanya tarikan itu juga bisa bikin yang pinggangnya nggak sakit jadi sakit kalau terlalu over. Tapi kalau duduk kita bisa kontrol lebih mudah. Harus tahu batasan diri sendiri ya dok ya. Lebih enak duduk berarti gitu, melakukan hal seperti ini ya dok. Dan posisi kita lebih bagus. Kalau misalnya ada nggak sih takutnya nanti ada gerakan-gerakan yang malah bikin kesleo gitu? Itu yang harus hati-hati juga, betul. Biasanya pada pinggang, misalnya Kak Bekti kebetulan sakitnya kan pinggang. Betul. Pada kasus yang saraf kejepitnya sudah agak berat, gerakan seperti sit up atau gerakan seperti tiduran tadi dan menarik ke belakang ini harus hati-hati sekali. Karena kita khawatirkan bantalan sendinya itu semakin nekan dan menjepit si sarafnya. Gitu. Jadi memang ini gerakan-gerakan yang aman, tapi ingat nggak boleh terlalu over. Dan kalau memang sebelumnya sudah ada sakitnya, lebih baik dikonsultasikan dulu biar nggak semakin bahaya. Nah dok, ada nggak sih gerakan-gerakan yang dilarang gitu dok untuk orang-orang yang mungkin yang tidak boleh gitu melakukan gerakan tersebut gitu? Sebenarnya kalau misalnya ini yang paling sering tadi kan kita bahas misalnya leher dan pinggang ya. Yang paling ditakutkan kenapa sih nggak boleh over gerakannya itu tadi saraf kejepitnya. Jadi kalau misalnya nunduk, satu gerakan yang tadi kita sudah menjelaskan tentang nunduk. Kalau nunduknya over, padahal di lehernya sudah ada saraf kejepit, itu yang nggak boleh. Jadi nunduk terus ya, semakin terus. Nah ini sarafnya semakin kejepit. Maka pada orang yang memang sudah didiagnosis saraf kejepit di leher, boleh nunduk, boleh, tapi sesuai toleransi. Nggak boleh terlalu over. Jadi segini aja udah cukup. Rasa tarikan sedikit tertarik itu sudah cukup, jangan dipaksakan. Baik, ini mungkin ada kondisi-kondisi tertentu lagi nih yang masyarakat perlu tahu, misalnya pernah dipasang pen, pernah ada riwayat trauma. Seperti apa dok yang misalnya dilarang? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicarakan pasca trauma itu misalnya kecelakaan, terjatuh, atau dipasang pen tadi, misalnya pasca operasi. Tentunya gerakan yang over itu tidak boleh. Misalnya pada leher dan tulang belakang, banyak orang dilakukan operasi di situ kan, misalnya karena saraf kejepit, atau tadi misalnya dokter Sheila bilang karena terjatuh dan trauma. Tentunya gerakan yang over nggak boleh Kak Bekti. Misalnya tadi nunduk boleh nggak? Boleh, tapi sebatas ada tarikan saja, nggak boleh dipaksakan. Begitu juga yang di pinggang. Kalau minum obat anti nyeri boleh dok? Boleh. Oh boleh. Boleh, cuman memang tetap harus hati-hati. Takutnya gini, kita minum obat anti nyeri, kita anggap nggak sakit ya, terus makin nunduk, nggak sakit. Padahal nyeri ada obatnya di situ. Betul. Padahal nyeri itu sebenarnya sinyal yang bagus. Betul. Malah kita jadi nggak aware dengan badan kita. Betul. Dia kayak alarm Kak Bekti. Jadi kalau misalnya nunduk, kalau kita ada nyeri, sensasi sakit, kita tahu kapan harus stop. Tapi kalau misalnya kita minum obat anti nyeri, wah enak nih. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke baik. Terima kasih banyak dok. Informasinya luar biasa. Ini membantu sekali untuk saya dan juga pemirsa di rumah ya, karena mungkin work from home atau yang sedang bekerja gitu ya, dengan kondisi normal baru saat ini gitu. Pastinya akan membantu supaya nggak pegel-pegel lagi. Terima kasih Dokter Ibrahim informasinya. Sama-sama.